Pemirsa, seorang supir truk antar provinsi tewas ditusuk sekelompok pemalak di kawasan Simpang Lampu Merah, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi sopir truk yang juga warga Lampung ini sebelumnya memang terlibat cekcok dengan sejumlah pemalak saat berhenti di lampu merah saat melintas dari arah Musi 2. Keributan terjadi saat keempat pemalak meminta uang untuk membeli minum-minuman keras yang ditolak oleh korban. Salah satu pelaku pemalakan kemudian menusuk dada korban dengan senjata tajam yang membuat korban tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Tim dari Polsek Ilir Barat 1 tengah memburu keempat pelaku yang langsung kabur usai kejadian. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Riki Mozan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mas, Mbak. Baik, Pak Kapolsek, dari informasi yang Anda dapatkan dari saksi dan juga pemeriksaan di lokasi, apakah memang keempat pelaku tersebut sering melakukan pemalakan di lokasi lampu merah? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang kerap kali mereka melakukan dengan modus meminta-minta ataupun membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng. Namun kerap kali mereka melakukan paksaan ataupun dengan nada yang mengancam untuk meminta sejumlah uang terhadap si korban tersebut. Untuk Tapi seperti sebelumnya, hal yang terjadi di malam hari itu, si korban dimintakan sejumlah uang, namun karena yang bersangkutan ataupun korban tidak memberikan dan akhirnya berselisih tegang dengan para pelaku, dan pelaku tersebut kemudian mengejar si korban dan akhirnya melakukan penusukan tersebut. Demikian. baik, sebelumnya pernah ada laporan dari warga kah kalau misalnya memang dikatakan sudah sering beroperasi atau melakukan pemalakan di lokasi tersebut? Berdasarkan informasi masyarakat memang kerap terjadi, dan juga kami pun dari Polsek, Polres maupun Polda juga kerap melakukan kegiatan patroli di lokasi-lokasi tersebut. Namun seperti hal yang di tempat lain juga mungkin seperti sama. Jadi ketika petugas mereka ada ataupun didatangi oleh petugas, mereka pasti berlarian, dan juga namun juga sudah sering sekali kami lakukan penindakan ataupun penangkapan yang bersangkutan. Ada yang menggunakan senjata tajam juga, mereka sudah kami amankan dan lakukan penindakan, proses hukum, dan juga kami kirimkan ke pengadilan. Demikian. Ya, dari pihak kepolisian sendiri, sudahkah dapat mengetahui keberadaan dari para pelaku ini, Pak? Ada 4 pelaku kabarnya ya? Betul sekali, teridentifikasi ada sekitar 5 pelaku. Untuk identitas sudah kami kantongi semua. Saat ini sedang kami lakukan pengejaran. Ada beberapa juga yang sudah alhamdulillah berhasil kami amankan. Namun kami masih mencari pelaku-pelaku yang lainnya. Demikian. Background dari pelaku sendiri apa, Pak? Dari para pelaku ini, apakah memang pernah ada catatan kriminal? Untuk catatan kriminal memang di data kami ada beberapa yang pernah melakukan tindakan kriminal dan juga pernah dihukum, menjalani hukuman. Namun ada juga yang memang masih di bawah umur, usianya kurang lebih 16 sampai 17 tahun. Demikian. Oke, kalau di wilayah hukum Anda ada berapa titik rawan yang ramai preman begitu? Untuk di wilayah hukum khususnya Polsek Ilir Barat 1 saat ini ada, kalau untuk lokasi pemalakan ataupun lokasi yang rawan terjadinya pungli terhadap supir-supir truk, itu hanya di Simpang Macan Lindungan ini, tempat TKP tersebut. Oke, pasca kejadian apa yang dilakukan? Apakah patroli akan dilaksanakan di sana setiap hari? Ada tambahan CCTV mungkin? Untuk patroli tetap kami laksanakan, dan juga kami meminta backup juga dari jajaran Polres dan juga Polda untuk antisipasi kejadian serupa seperti ini terulang kembali.
Himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan yang akan melintas di wilayah yang rawan seperti itu Pak, khususnya di malam hari seperti apa dari pihak kepolisian? Kami menghimbau kepada masyarakat ataupun para pengendara yang melintas di daerah tersebut ataupun di jalan tersebut, di Jalan Soekarno-Hatta itu, untuk apabila merasa mendapati adanya percobaan ataupun adanya tindak kriminal yang terjadi padanya, agar segera menghubungi polisi ataupun kantor polisi terdekat di lokasi tersebut, itu untuk memudahkan kita untuk membuat tindak lanjut dari penanganan tersebut. Oke Pak Kapolsek, ancaman hukuman bagi para pelaku apa saja? Sementara yang kami terapkan yaitu pasal 340 junto pasal 338 dan atau pasal 368 tentang pemerasan. Demikian. Akankah ada pasal berlapis nantinya Ya. untuk para pelaku yang sebelumnya sudah pernah menjalani pidana? Betul sekali, tentunya akan diterapkan pasal berlapis terkait dengan residivis tersebut. Baik. Terima kasih banyak Kompol Riki Mozan Kapolsek Ilir Barat 1 yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.